Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Lo seharap adik-adik semua sehat selalu ya. Oh iya, kalau semisal ada papa atau mama manggil kita, Deron, Deron, gimana respon kita? Pasti kita menjawab ya, lalu menghampiri orang yang memanggil kita. Demikian juga dengan hari ini, Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil adik-adik semua untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami semua bisa berkumpul di tempat kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Engkau berkati ibadah kami, berkati pula jaringan yang digunakan supaya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Dan sepulang dari ibadah ini kami bisa mendapatkan berkat rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code di bawah ini, atau adik-adik bisa masukkan uang persembahan ke dalam amplop, lalu titipkan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Yesus dalam lagi. Aku cinta Yesus dalam lagi. Cintaku dalam lagi.
kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami mempersembahkan uang yang Tuhan berikan lewat Papa dan Mama. Demikian juga kami mau mempersembahkan hidup dan hati kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh ke tanah yang subur. Firman itu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup orang-orang yang mau taat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Apakah kalian udah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap dong. Yuk kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau katakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, bukalah telinga dan hati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, mengerti, dan mau melakukan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Loso terus berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Loso mau bercerita. Tetapi Loso dapat 2 pesan rahasia. Loso enggak tahu nih dari teman Loso yang mana nih. Yuk, bantu Loso ya. Kita mau sama-sama buka nih pesan rahasianya dari teman yang di mana nih. Loso punya banyak teman. Karena itu Loso pengen tahu nih ini dari teman yang mana. Loso pakai warna biru ya. Oh, ternyata ini pesan dari teman Loso yang ada di Spanyol. Loso tahu dari mana? Karena dari tulisan ini. Hola. Hola itu berarti hai dalam bahasa Spanyol. Ada satu lagi nih. Kita sama-sama buka ya pesan rahasianya. Sekarang Loso mau pakai warna orange ganti warnanya. Oh, ini ternyata dari teman Loso yang ada di China. Tahu dari mana? Karena dari pesan ini. Bacanya Ni Hao. Ni Hao adalah hai dalam bahasa Chinese. Apakah kalian juga punya banyak teman?
apakah kalian punya teman dari luar negeri atau luar pulau? Bagaimana hubungan kalian dengan teman-teman kalian? Apakah kalian berteman akrab dengan mereka? Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang punya teman dari bangsa lain. Penasaran? Yuk, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan hari ini. Kalian masih ingat apa pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke surga? Ya, betul. Tuhan Yesus berkata, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. ini berarti Tuhan Yesus mau semua orang di seluruh dunia mengenal Dia, dan murid-murid menjadi saksinya, memberitakan tentang Tuhan Yesus, termasuk kita juga loh. Nah, di Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia yang bernama Cornelius. Dan Alkitab mencatat, Cornelius adalah seorang yang saleh, atau hidupnya baik dan benar. Bukan hanya dia, tetapi juga seisi rumahnya hidup takut akan Allah. Kalian bisa baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1-48. Di dalam ayat yang kedua juga dituliskan kalau Cornelius ini suka memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Wait. Bukankah dia perwira pasukan Italia? Berarti dia bukan orang Yahudi dong? Karena tidak mungkin orang Yahudi menjadi tentara Italia. Betul sekali. Cornelius adalah orang Romawi. Biasanya di kota atau daerah jajahan Romawi akan ditempatkan seorang gubernur atau wali kota untuk memimpin daerah tersebut, termasuk di kota Kaisarea. Dan sebagai seorang kepala daerah, tentu saja punya pengawal, dan pengawal itu diberi nama pasukan Italia supaya mereka setia. Dan menariknya, Cornelius adalah kepala atau komandan dari pasukan Italia yang bermarkas di kota Kaisarea. Menarik ya, Tuhan bisa bekerja dalam hati seorang komandan pasukan Romawi sehingga ia bisa percaya kepada Allah orang Israel. Suatu hari ketika Cornelius sedang berdoa, kira-kira jam 3 petang, seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius, "Wah, tentu saja Cornelius kaget ya. Waduh, jangan-jangan ada kesalahan yang sudah dilakukannya, sehingga malaikat Tuhan menemui dia. Dan kok Cornelius tahu kalau yang menemuinya adalah malaikat Tuhan? Biasanya kita akan merasakan hal yang berbeda ketika kita bertemu dengan sesuatu yang ilahi atau yang berasal dari Tuhan. Hati kita bisa langsung mengenali bahwa yang kita temui adalah berasal dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita pasti langsung bisa mengenali sesuatu yang pencipta kita sedang kerjakan. Demikian juga dengan Cornelius. Dia tahu bahwa yang menemuinya adalah malaikat Tuhan. Sehingga dia berkata, Ada apa Tuhan? dan malaikat itu menjawab, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, Cornelius, dan Allah mengingatmu. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope. Jemputlah seorang yang bernama Simon, yang biasa disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah berkata seperti itu, malaikat itu pergi. Maksudnya apa ya? Kenapa harus menjemput Petrus? Dan karena sangat ingin tahu, tanpa menunda lagi, Cornelius segera memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajurit yang dipercaya yang juga hidup saleh di antara orang-orang yang tinggal bersamanya. Cornelius menyuruh mereka ke Yope seperti yang malaikat Tuhan katakan. Keesokan harinya di kota Yope, sekitar jam 12 siang, Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa. Anak-anak, orang-orang Yahudi sangat taat dalam menjalankan kehidupan doa mereka.
Mereka punya waktu-waktu tertentu untuk berdoa dan beribadah, dan mereka sangat taat menjalankannya. Demikian juga dengan Petrus. Waktu Petrus sedang berdoa, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi waktu makanan sedang disiapkan, tiba-tiba Petrus diliputi oleh kuasa ilahi. Dia melihat langit terbuka dan turunlah suatu kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya. Kain itu diturunkan ke tanah dan di dalamnya ada berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kemudian terdengarlah suara, Bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah. tetapi Petrus menjawab, Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. lalu suara itu berkata, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. hal ini terjadi sampai 3 kali, dan sesudah itu terangkatlah kain itu ke langit. Kalian tahu, orang Yahudi bukan hanya ketat dalam menjalankan doa dan ibadah, tetapi mereka juga taat menjalankan semua perintah Tuhan. Di dalam perjanjian lama Allah memberikan peraturan kepada bangsa Israel tentang makanan yang boleh dimakan dan yang tidak. Ada binatang yang boleh dimakan dan ada yang tidak. Dan orang Israel sangat taat. Petrus juga demikian. Dia hanya makan apa yang diperbolehkan. Tapi suara itu menyuruh Petrus untuk menyembelih dan makan binatang yang haram atau yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Sehingga Petrus menolak. Ternyata Tuhan mau Petrus belajar satu hal, yaitu tidak boleh membeda-bedakan orang. Bukan tentang makanan. Binatang yang ditunjukkan oleh Allah di dalam kain itu hanya gambaran. Dan Petrus mengerti setelah dia bertemu dengan Kornelius nantinya. Waktu Petrus sedang bertanya-tanya dalam hatinya, apa maksud dari penglihatan tadi? Berkatalah Roh Kudus kepadanya, Petrus, ada 3 orang mencarimu. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan pergilah bersama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Dan ternyata saat itu orang-orang utusan Kornelius sudah sampai di depan pintu dan sedang bertanya tentang Petrus. Lalu turunlah Petrus dan berkata kepada mereka, Akulah yang kalian cari. Apa maksud kedatanganmu? lalu mereka berkata, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang kau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Malam itu utusan Kornelius menginap di rumah Simon, dan keesokan harinya mereka bersama dengan Petrus pergi ke Kaisarea. Ternyata di rumahnya, Kornelius sudah memanggil semua sanak saudaranya serta sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Kornelius ingin semua keluarganya mendengar juga apa yang Allah akan katakan melalui Petrus. Baik sekali ya Kornelius, dia mau seluruh keluarganya juga mendengar firman Tuhan. Setelah Petrus sampai, Kornelius menyambutnya dengan tersungkur ke tanah. Tetapi Petrus menegakkan dia dan berkata, Bangunlah, aku hanya manusia biasa sepertimu. Petrus berkata kepada Kornelius, Kamu tahu bahwa ada larangan keras bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang bukan Yahudi ataupun masuk dalam rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Dan Kornelius pun menceritakan pertemuannya dengan malaikat Tuhan dan perintah untuk membawa Petrus. Lalu kata Kornelius, Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang Allah akan katakan melalui engkau. kemudian Petrus berkata, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang melakukan kebenaran berkenan kepadanya. dan Petrus mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka semua yang ada di rumah Kornelius. Di akhir kalimatnya Petrus berkata,
Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang tercengang, karena Roh Kudus juga dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka juga mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kemudian Petrus membaptiskan mereka, dan mereka diterima sebagai anggota keluarga Allah. Lalu mereka meminta Petrus tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini. Hebat sekali Roh Kudus bekerja. Malaikat Tuhan menemui Kornelius, lalu menemui Petrus di saat yang tepat orang-orang utusan Kornelius sampai di depan rumah Simon. Dan Roh Kudus juga memberi pengertian kepada Petrus apa yang harus dilakukan dan dikatakannya. Keren sekali kan? Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar. Yang pertama, Allah mengasihi semua orang dari bangsa dan suku manapun dan tidak membedakan mereka. Allah memberkati orang Indonesia, Allah juga memberkati orang Amerika, orang Jepang, orang Jerman, dan semua orang dari suku manapun. Jika Allah memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya yang adalah orang Yahudi, Allah juga memberikan Roh Kudusnya kepada Kornelius yang adalah orang Romawi. Allah juga akan memberikan Roh Kudusnya kepada kalian jika kalian percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian. Apakah kamu mau percaya pada Tuhan Yesus dan sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jika belum, Lose mengajakmu untuk percaya kepada Tuhan Yesus hari ini juga. Berdoa dan mintalah Tuhan Yesus mengampuni dosamu dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Yang kedua, Allah menginginkan kalian untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Seperti Roh Kudus menuntun Petrus kepada Kornelius dan memberitakan tentang Tuhan Yesus kepadanya, demikian juga dengan kita. Tuhan ingin kita memberitakan Injil kepada orang lain. Mungkin itu salah seorang teman kita, mungkin juga seorang yang ada di dalam keluarga atau yang tinggal di rumah kalian. Berdoalah, minta Tuhan menuntun kalian pada siapa kalian harus memberitakan Injil, dan mintalah keberanian untuk melakukannya. Yang ketiga, jika Allah tidak membedakan orang, kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita boleh berteman dengan siapapun tanpa mengikuti perbuatan mereka yang salah. Malahan, kita harus berdoa buat teman-teman kita supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dan menjadi anak yang baik. Maukah kalian melakukannya? Yuk, kita sama-sama belajar melakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita yang sungguh-sungguh ingin melakukan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, waktunya kita untuk menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita masih seperti minggu yang lalu ya, dari Roma 10 ayat 17. Apa bunyinya? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yuk, sama-sama kita hafalkan. Bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari sama-sama kita berdoa menutup ibadah kita hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tolong kami ya Tuhan, untuk boleh mengasihi semua orang dan berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan pakai hidup kami untuk boleh memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tuhan tolong
Tuhan pimpin setiap kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kini saatnya kita mau mengerjakan aktivitas kita. Sudah siap? Yuk bersama-sama kita kerjakan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas bunga dari lollipop. Nah, kita akan buat nanti seperti ini, lalu kita akan tempelkan pesan di bunganya bertuliskan Jesus loves you. Oke, adik-adik perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan terlebih dahulu. Adik-adik perlu siapkan 1 buah permen lollipop atau bisa lebih. Lalu adik-adik perlu siapkan 1 lembar kertas origami atau kertas lipat warna. Adik-adik juga perlu siapkan kertas HVS atau kertas tulis biasa. Nanti untuk pesannya, adik-adik perlu siapkan pensil warna atau pensil untuk tulisin pesannya, double tip, dan juga gunting. Nah, kita akan buat bunganya terlebih dahulu. Nah, di sini Lose menggunakan kertas lipat berwarna biru. Pertama, kita akan bentuk segitiga terlebih dahulu. Lipat menjadi segitiga. Oke, setelah bentuk segitiga seperti ini, kita lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil. Setelah menjadi segitiga yang kecil seperti ini, adik-adik bisa buka, lalu lipat secara diagonal ke atas, membentuk segitiga. Tapi segitiganya agak miring, jadi bentuknya seperti ini ya adik-adik. Tuh. Yang sebelah kanan, sebelah kirinya juga. Sehingga berbentuk seperti ini. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, adik-adik bisa gunting bagian bawahnya secara berbentuk melingkar. Kalau adik-adik belum terbiasa menggunakan gunting, bisa minta tolong papa atau mama ya. Hati-hati, jangan sampai melukai tangan adik-adik. Bentuk melingkar seperti ini. Nah. Kalau sudah bentuk melingkar seperti ini, bisa dibuka lipatannya. Dan jadi bentuk bunga deh, seperti ini. Nah, lalu kita akan buat lubang di tengah supaya bisa masukin lollipopnya. Caranya ini dilipat 2, lalu digunting sedikit. Set. Lalu dibuka, dilipat lagi, digunting sedikit aja ya. Set. Setelah jadi, masukin lollipopnya. Oke, bunga dengan lollipopnya udah jadi. Sekarang kita mau bikin pesannya. Nah, ambil kertas HVS atau kertas tulis biasa juga bisa. Lalu gunting membentuk persegi panjang seperti ini. Seperti ini. Lalu lipat 2. Setelah itu, adik-adik bisa tulis pesannya di depan dan di bagian belakang. Tulis Jesus love you. Di bagian belakangnya juga. Jesus loves you. Adik-adik bisa pakai pensil warna yang lain, bisa juga dihias dengan warna yang lain ya, supaya lebih cantik lagi. Nah, lalu kita ambil double tipnya, kita ambil sedikit supaya bisa nempel. Kita tempelkan double tipnya di bagian ujung luar ya. Setelah itu kita buka. Lalu kita tempelkan pesannya di tangkai lollipopnya. Set. Nah, jadi deh bunga lollipop dengan pesan Jesus loves you. Nah, adik-adik bisa hias lagi, bisa pakai warna yang lain. Lalu adik-adik bisa bagikan ke teman-teman adik-adik.
dengan pesan bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi mereka sama seperti adik-adik dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekian aktivitas kreativitas kita hari ini.